Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kusuma Trisnasari dengan NPM 1864. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Studi Pengendapan Pregnant Leach Solution Nickel Limonite menjadi Mixed Sulfate Precipitate menggunakan larutan natrium sulfida. Adapun outline yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat ada referensi. Yang pertama latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan biji nikel laterit terbanyak di dunia. Menurut data Kementerian ESDM pada tahun 2020, Indonesia memiliki sumber daya biji nikel sebesar 11,7 miliar ton dan cadangan biji nikel sebesar 4,5 miliar ton. Cadangan biji nikel di Indonesia sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Cadangan biji nikel laterit terbesar di Indonesia salah satunya berada di daerah Pemala, Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 1,8 miliar ton. Adapun proses pengolahan nikel laterit untuk memasok kebutuhan nikel dunia, yaitu yang pertama ada pirometalurgi, yaitu proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi. Dan ada proses hidrometalurgi yang merupakan proses pengolahan mineral yang dilakukan pada suhu yang relatif rendah dengan cara leaching atau pelindian, menggunakan leaching agent. Proses hidrometalurgi digunakan untuk mengekstraksi nikel laterit berkadar rendah, yaitu nikel limonite yang memiliki kandungan nikel kurang dari 1,5%. Proses leaching dilakukan untuk mengekstraksi nikel, biasanya dengan menggunakan larutan asam sulfat. Setelah dilakukan leaching, dilakukan proses lanjutan yang bertujuan untuk mendapatkan recovery nikel dari filtrat hasil leaching nikel laterit. Metode yang dilakukan yaitu ada MHP, MSP, MRT, IX, dan RIP. Proses yang dilakukan untuk memperoleh nikel salah satunya yaitu presipitasi sulfida yang akan menghasilkan produk berupa Mixed Sulfate Precipitate atau MSP. Proses presipitasi sulfida yang telah banyak dilakukan menggunakan agen penetral berupa gas H2S. Namun, penggunaan gas H2S sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga pada penelitian ini dilakukan presipitasi sulfida menggunakan larutan natrium sulfida karena efisiennya yang tinggi dan stabilitasnya yang lebih baik. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh nikel dalam bentuk Mixed Sulfate Precipitate atau MSP dengan metode pengendapan sulfida. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur presipitasi terhadap persen recovery nikel yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh variasi pH pada pengendapan terhadap persen recovery nikel yang dihasilkan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis awal dari penelitian ini adalah semakin tinggi temperatur dan pH, maka jumlah endapan MSP yang dihasilkan akan semakin banyak dan mendapatkan nilai persen recovery nikel yang didapatkan akan semakin besar. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan biji nikel laterit terbanyak di dunia. Cadangan biji nikel laterit terbesar di Indonesia salah satunya berada di daerah Pemala, Sulawesi Tenggara. Adapun biji nikel laterit Pemala dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada saprolit dan limonite, di mana perbedaan yang sangat terlihat dari kedua jenis nikel laterit tersebut yaitu kandungan besi atau Fe dan magnesium atau Mg. Biji nikel saprolit memiliki kandungan Fe atau besi yang rendah dan magnesium atau Mg yang tinggi, serta memiliki kandungan nikel sekitar 1,5-3% dan kobalt sekitar 0,02 hingga 0,06%. Sedangkan biji nikel limonite memiliki kandungan besi atau Fe yang tinggi dan magnesium atau Mg yang rendah, serta memiliki kandungan nikel sekitar 0,6 hingga 1,5% dan kobalt sekitar 0,06 hingga 0,18%. Selanjutnya, leaching nikel limonite. Proses leaching merupakan suatu proses pelarutan satu atau lebih mineral tertentu dari suatu biji atau konsentrat dengan menggunakan leaching agent. Proses leaching nikel dari biji nikel laterit dapat dilakukan dengan menggunakan larutan asam sulfat.
sehingga terjadi reaksi yaitu Ni ditambah H2SO4 ditambah O2 menjadi NiSO4 dan H2O. Dari proses leaching akan diperoleh pregnant leach solution atau PLS, di mana PLS itu kemudian akan dilakukan proses pengendapan, dapat dilakukan dengan 3 proses pengendapan, yaitu hidroksida, sulfida, dan karbonat, di mana pada proses pengendapan sulfida akan dihasilkan endapan berupa mixed sulfide precipitate atau MSP. Selanjutnya, presipitasi pregnant leach solution. Metode presipitasi atau pengendapan merupakan salah satu metode pengolahan pemisahan logam yang diinginkan dari pengotornya dengan cara menambahkan bahan kimia hingga terjadi pembentukan endapan atau presipitat. Ada beberapa metode presipitasi logam, yaitu pengendapan oleh hidroksida, sulfida, dan karbonat. Metode pengendapan sulfida ini biasanya menggunakan gas hidrogen sulfida atau H2S dan natrium sulfida atau Na2S. Pada penelitian ini dilakukan pengendapan nikel dengan penambahan larutan Na2S sedikit demi sedikit. Penambahan larutan natrium sulfida pada sampel pregnant leach solution atau PLS akan menyebabkan meningkatnya jumlah ion S2- dalam larutan yang akan bereaksi dengan ion Ni2+, sehingga dapat membentuk endapan NiS atau nikel sulfida yang berwarna hitam. Endapan NiS atau MSP biasanya mengandung kadar nikel sebesar 55% dan kadar kobalt sebesar 5%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi, yaitu yang pertama ada pengaruh pH. Nilai pH memiliki pengaruh yang besar terhadap presipitasi logam. Masing-masing logam memiliki pH spesifik presipitasi pada saat logam tersebut memiliki kelarutan yang minimum, sehingga logam nikel dapat terendapkan secara maksimal, di mana semakin tinggi pH yang digunakan, maka semakin banyak endapan yang terjadi. Selanjutnya, pengaruh temperatur. Pengaruh temperatur terhadap proses pengendapan yaitu dengan bertambahnya temperatur, maka reaksi kelarutan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan menaiknya temperatur berarti menambah energi sehingga gerakan partikel semakin cepat dan semakin mudah reaktan mencapai ion logam yang ada sehingga reaksi yang berlangsung lebih sempurna. Yaitu pengaruh waktu pengendapan. Dalam setiap reaksi pengendapan selalu diperlukan waktu untuk melakukan kontak antar unsur yang diendapkan dengan reagen pengendapnya, sehingga pada saat tertentu dapat bereaksi sempurna. Semakin lama waktu pengendapan, akan semakin banyak jumlah endapan yang diperoleh karena semakin banyak waktu kontak antara zat pengendap dengan ion-ion logam pada larutan. Berikutnya natrium sulfida atau Na2S. Natrium sulfida memiliki penampilan kuning dan termasuk dalam aneka jenis garam yang apabila terkena udara akan lembab. Bentuk natrium sulfida seperti kristal kuning yang sebenarnya tidak berwarna. Natrium sulfida merupakan reaksi yang mengandung sulfur dan dapat digunakan untuk mengendapkan nikel yang ada dalam pregnant leach solution atau PLS hasil leaching nikel limonite, sehingga membentuk endapan. Natrium sulfida dipilih sebagai agen presipitat dalam presipitasi sulfida karena efisiennya yang tinggi dan stabilitasnya yang lebih baik. Adapun karakteristik natrium sulfida yaitu memiliki rumus kimia berupa Na2S, memiliki massa molar sebesar 78,0452 gram per mol, densitas sebesar 1,856 gram per cm kubik, titik lebur sebesar 1176 derajat Celcius, dan kelarutan dalam air yang berbeda sesuai dengan temperaturnya. Berikutnya adalah metode penelitian, di mana biji nikel limonite pemala akan dilakukan analisa XRF dan akan dilakukan pelindian reduksi menggunakan asam sulfat dengan variasi waktu 240 menit, temperatur 70 derajat Celcius, konsentrasi asam sulfat 0,5 molar, dan persen solid liquid sebesar 10%. Setelah dilakukan pelindian, akan dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dan residu, di mana filtrat hasil leaching berupa pregnant leach solution atau PLS yang akan dilakukan proses pengendapan. PLS akan dilakukan analisa AAS, kemudian akan dilakukan presipitasi dengan menggunakan larutan natrium sulfida dengan pengadukan sebesar 450 rpm dan variasi pH
sebanyak 5, 7, 9, dan 11, dan variasi temperatur sebesar 30, 50, dan 80 derajat Celcius. Setelah dilakukan pelindian, akan dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat dan residu, di mana filtrat akan dianalisa AS dan residu yang berupa MSP atau Mixed Sulfate Precipitate akan dilakukan analisa XRF. Kemudian didapatkan data pengamatan yang akan dilakukan pembahasan yang sesuai dengan literatur sehingga didapatkan kesimpulan. Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada XRF, AS, glass beaker, magnetic stirrer, pH meter, kertas saring, corong, dan stamper atau alat penggerus. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada natrium sulfida, aqueous, dan pregnant leach solution atau PLS hasil leaching nikel limonite. Selanjutnya adalah referensi. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan. Sekian presentasi seminar proposal saya, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.